Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Alam Adi Putra, mahasiswa S2 semester 1 dari jurusan Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk ujian akhir semester di semester 1 ini pada mata kuliah manajemen perubahan. Untuk judul dari apa presentasi saya pada pagi hari ini adalah transformasi sekretariat rektorat menuju tata kelola yang unggul. Oke, baik. Transformasi sekretariat rektorat menuju tata kelola yang unggul itu adalah sebuah judul yang saya ambil, ya, di mana di mana peran strategis seorang sekretariat rektorat sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dari sebuah perguruan tinggi swasta khususnya. Di sini saya mengambil di tempat kerja saya yaitu di Institut Setiami, sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Sekretariat Rektorat adalah unit kerja vital yang mendukung fungsi kantor pusat dalam koordinasi administrasi dan komunikasi antar unit Institut Pendidikan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Swasta atau PTS. Yang pertama, layanan administrasi ya menjamin ketertiban, dokumentasi dan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang kedua, manajemen agenda, mendokumentasikan agenda dan kebijakan kepala institusi. Jadi yang mengatur agenda kegiatan dari mulai rektor, wakil rektor itu ada di sekretariat rektor. Kemudian penghubung unit, ya mengkoordinasikan pimpinan dengan unit kerja lain ya saat nanti akan diminta diadakannya sebuah rapat. Nah itu yang mengelola antar unit dengan pihak pimpinan itu dikelola oleh atau diatur oleh di bagian sekretariat rektorat. Kemudian tantangan perubahan eh, sekretariat rektorat menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan strategi untuk peningkatan pengelolaan institut yang profesional dan efektif. Satu, ketiadaannya SOP mengakibatkan standar pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya tidak adanya SOP ya dalam sebuah perguruan tinggi khususnya di sini itu akan mengakibatkan ada standar pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi tidak ada standar khusus yang menjadi acuan untuk suatu pekerjaan tersebut. Kemudian minimalnya teknologi. Ini menjadi juga perubahan yang harus dibuat, yang harus dilakukan ya, karena akan nanti memperlambat kinerja dan meningkatkan resiko kehilangan data. Nah ya, jadi sentral dokumen salah satu yang menjadi target kerja yang harus diadakan atau harus dibuat oleh eh, sekretariat dan bekerja sama dengan bidang tertentu, salah satunya IT, untuk membuat sentral dokumen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kualitas SDM belum merata. Jadi bagian sekretariat harus memiliki SDM dengan kemampuan yang merata karena kemampuan teknis dan manajerial tetap perlu ditingkatkan ya. Untuk saat ini yang sudah ada itu perlu ditingkatkan. Yaitu yang menjadi tantangan perubahan yang harus dilakukan oleh bagian sekretariat. Karena saat tidak merata, saat misalnya si apa namanya salah satu karyawan yang di yang diunggulkan atau dianggap si karyawan penting ini saat mereka tidak masuk, nah itu akan menjadi kendala saat misalnya temennya yang lain yang harus menggantikan itu akan menjadi tambah. Jadi itu yang harus kita rubah. Kemudiannya kurangnya koordinasi, hambatan komunikasi lintas unit. Nah ini yang sering terjadi pada setiap bagian atau antar bagian terkait komunikasi. Nah, ini salah satu fungsi yang harus dilakukan, perubahan ini harus dilakukan supaya apa? Supaya tujuan dari perguruan tinggi tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian tuntutan perubahan secara cepat. Terkadang untuk mencapai tujuan sebuah perguruan tinggi itu harus ada tuntutan ya, entah itu dari pihak eksternal atau dari
pihak yayasan misalnya. Nah, ini apa namanya? Kurangnya fleksibilitas dan inovasi. Nah, ya itu yang harus dilakukan, harus dirubah. Jadi kita harus adanya fleksibilitas dan inovasi supaya apa? Supaya proses dari perubahan atau terutama perubahan dengan kondisi apa digitalisasi sekarang itu yang harus kita lakukan saat ini. Oke, kemudian untuk selanjutnya tujuan perubahan itu sendiri apa? Perubahan di sekretariat rektorat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan serta mengembangkan kompetensi SDM dan kemampuan adaptasi. Satu, efisiensi dan produktivitas. Perampingan alur kerja optimalisasi sumber daya kurangi proses manual. Nah, efisiensi ini tadi hal-hal yang harus dilakukan diantaranya yaitu tadi digitalisasi, kemudian proses atau alur kerjanya yang harus lebih dipersingkat. Jangan misal contoh misalnya membuat surat itu hal yang harus di jalur atau prosesnya itu harus dipersingkat supaya apa? Supaya contoh misalnya pelayanan untuk mahasiswa, untuk unit-unit yang terkait itu bisa cepat dilakukan. Kemudian juga optimalisasi karyawan. Jangan sampai banyaknya tim di sebuah apa unit atau di sekretariat sendiri itu malah apa ya? Banyak tim tapi tidak maksimal secara pekerjaan. Nah, jadi misal 5 yang sekarang atau 6 yang sekarang cukup dengan misalnya setengahnya ya, misalnya dengan 3 orang tapi secara pekerjaan bisa terakomodir semuanya. Kualitas layanan itu tujuan dari apa namanya tujuan dari hal-hal yang tadi dilakukan supaya apa